Bisa dong, caranya kita gabungkan kabel ini ke bohlam. Lalu kita hubungkan ujung kabel yang lain ke bawah baterai. Jadi deh. Wah, nyala, keren ya. Kalian lagi apa sih? Oh, bikin lampunya menyala. Sini aku juga bisa. Lihat ya. Simsalabim, menyala. Lah, kok tidak menyala? Pantas kau lupa. Halo Sobat X-Science, kembali lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, tahu tidak kenapa bohlam bisa menyala ketika dihubungkan dengan baterai menggunakan kabel? Itu karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Bagaimana ya dengan larutan? Bisa tidak menghantarkan listrik? Baik adik-adik, kita buktikan yuk dengan eksperimen. Sobat X-Science, eksperimen kita kali ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini yaitu toolkit listrik yang berisi gauge-meter, aquades, air garam, dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya masukkan ujung kabel ke larutan aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut gauge. Tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gauge meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya air aquades atau air murni. Makanya tadi dalam percobaan jarum pada gauge meter tidak bergerak. Sekarang bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik, seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X-Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan aquades. Jarum pada gauge meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya.
kasih.